eee, meleleh ya daunnya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh serangan busuk bakteri ataupun bercak daun. Ini kalau tidak segera kita kendalikan, itu akan cepat sekali merajalelanya, menyebabkan semua daun itu rontok. Bahkan yang lebih bahayanya lagi kalau sampai masuk ke dalam batang tanaman, itu akan menyebabkan tanaman kita mati ya, sahabat tani. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tadiku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah, oke para sahabat-sahabat tani semua, pada hari ini saya akan melakukan pengendalian bercak daun ya sahabat tani, karena di hari kemarin itu saya melakukan pengecekan. Itu ada tanaman saya, beberapa tanaman yang saya cek itu mendapati gejala serangan bercak daun ataupun busuk bakteri ya sahabat tani. Nah, maka hari ini saya akan melakukan pengendalian agar supaya bercak daun itu tidak merajalela ya sahabat tani. Karena kalau tidak segera kita atasi ataupun kita kendalikan, itu akan berdampak buruk. Penyebarannya sangat cepat sekali ya sahabat tani, apalagi musim hujan itu sering terjadi pada malam hari. Nah, ini para sahabat-sahabat tani semua, ini saya tunjukkan ya untuk ciri-ciri tanaman cabai yang terserang bercak daun ataupun busuk bakteri. Nah, seperti ini ya sahabat tani, dia seperti terkena minyak panas, jadi dia melonyoh alias eh, meleleh ya daunnya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh serangan busuk bakteri ataupun bercak daun. Ini kalau tidak segera kita kendalikan, itu akan cepat sekali merajalelanya, menyebabkan semua daun itu rontok. Bahkan yang lebih bahayanya lagi kalau sampai masuk ke dalam batang tanaman, itu akan menyebabkan tanaman kita mati ya sahabat tani. Nah, maka setelah saya mengecek itu ada ciri-ciri seperti ini, itu langsung saja saya kendalikan ya. Nah, untuk pengendaliannya di sini saya menggunakan 4 bahan, yaitu untuk membasmi bakterinya, kemudian memperkuat dinding sel tanamannya, kemudian memulihkan tanamannya agar supaya cepat sembuh dari stres ya, karena ini menyebabkan stres ya, stres dari tanaman kita. Kemudian yang selanjutnya, bahan yang terakhir, yaitu untuk pelapis tanamannya untuk ataupun perlindungan tanamannya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya di sini saya sebutkan satu persatu ya untuk bahan-bahannya. Nah, ini yang pertama saya menggunakan fungisida Kopsid 77 WP. Nah, ini untuk bahan aktifnya tembaga hidroksida 77% ya, setara dengan tembaga 50%. Nah, ini adalah bahan untuk pengendalian bakterinya ya sahabat tani, yaitu Kopsid. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya, yaitu untuk menetralkan pH, kemudian mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru, merangsang pertumbuhan tunas baru, kemudian memperkuat dinding sel tanamannya. Di sini saya menggunakan kalsium plus asam umat ya, yaitu KALH. Kemudian untuk nutrisi pemulihan sel tanamannya agar supaya tanaman itu cepat sembuh, yaitu saya menggunakan Vitaron SL. Ini merupakan suplemen sel tanaman, jadi fungsinya untuk memulihkan kondisi sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk ya. Jadi ini sangat cocok sekali untuk pemulihan tanamannya. Kemudian yang selanjutnya, bahan yang terakhir, yaitu sebagai perlindungan ataupun pelapis tanamannya. Di sini saya menggunakan cover WP. Nah, ini tidak boleh ketinggalan ya, tuh sudah ada gambarnya. Dia mampu melindungi dari patek, bercak daun, dan juga ini untuk tanaman padi, ini apa ya, yang jelas serangan fungi ataupun bakteri ya sahabat tani. Nah, oke, ini untuk bahan-bahan yang saya gunakan. Selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ataupun penakaran dosisnya. Nah, oke, sahabat-sahabat tani semua, jadi untuk pengaplikasian ya, untuk dosisnya di sini untuk kopsidnya saya menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter.
1, 2. Ini agak lumayan susah untuk larut ya, boksit ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kalsium kalhanya, saya menggunakan 2 sendok makan juga. Ini kalsium ini untuk menetralkan pH pada permukaan daun ataupun batang, memperkuat dinding sel, kemudian untuk merangsang pertumbuhan pucuk-pucuk baru ya sahabat tani. Kemudian untuk cover WP-nya di sini saya menggunakan 1 sendok makan saja, 1 sendok makan ya, per tangki 16 liter. Selanjutnya untuk Vitaron SL sebagai suplemen sel tanaman, mengobati tanaman yang stres, memulihkan sel-sel yang rusak. Nah, untuk Vitaron SL-nya ini saya menggunakan satu tutup botol atau kurang lebih 30 ml ya. Kemudian diaduk sampai terlarut semua bahan-bahannya. Ini harus benar-benar larut ya, agar hasilnya nanti maksimal. Nah, kemudian setelah dirasa sudah larut, kemudian kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Oke, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian. Nah, oke, selanjutnya kita aplikasikan ya sahabat-sahabat ini semua. Untuk cara pengaplikasian ini spray merata ke seluruh bagian tanaman, baik dari pangkal batang sampai ke daun-daun yang terserang bercak daun ya. Nah, ini nanti setelah diaplikasi ini kita cek lagi apakah masih ada aktif ya untuk serangannya. Kalau aktif berarti kita spraykan lagi, tapi biasanya kalau menggunakan ketiga bahan ini sekali saja besoknya sudah aman. Nah, oke ya sahabat tani, saya rasa sahabat tani bisa paham, ataupun para senior-senior saya yakin itu lebih paham untuk mengatasi bercak daun seperti ini. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat. Selanjutnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.